Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya Kanoniski di Jejak Leluhur. Saya saat ini berada di Desa Pandansari. Kita akan berziarah ya ke puncak gunung Pandansari. Hei, oh bang, ah, arep munggah maring puncak, arep plesir, monggo monggo. Kita akan naik ke puncak situ, puncak Pandansari. Itu gunungnya di depan. Kita ya melakukan pendakian. Suasananya panas karena musim kemarau. Panas sekali, Lur. Gersang. Di hutan jati. Ya Allah. Jadi ceritanya di atas sono, di atas Gunung Pandansari itu, di puncaknya itu ada bangunan ya, bangunan yang katanya itu konon menurut kisahnya dari tokoh sini ya. Jadi di atas gunung itu ada tempat petilasan ya. Petilasan itu kalau bahasa Indonesianya itu tempat singgahan ya, tempat bersinggah untuk sementara waktu, yang konon katanya itu adalah tempat singgahnya Ki Ageng Pemanahan dari Mataram. Maka saya penasaran karena dari cerita itu, jadi saya kepingin naik gitu. Gersang banget, Lur. Salamun ala nuhin fil alamin. Pak, ya di sebelah sono itu Donosari, Condong. Nah, itu Gunung Condong di Soro.
Nggih, Ade. Teng puncak. Nggih. Ngopi-ngopirin. Niki makame sinten nggih, Pak? Niki makame sinten? Oh. Oh, nggih. Ada makam. Tapi orang sini nggak tahu makamnya siapa. Ini bekas bakaran ini. Jadi biasa kalau petani di musim kemarau itu membakar lahan, Lur, untuk mempermudah pengolahan tanah gitu. Jadi kalau dibakar ini kan dicangkul lebih gampang. Luar biasa. Berarti kalau kita lihat sejarah dari cerita-cerita orang dahulu yang sampai sekarang melegenda, itu berarti ya luar biasa ya tokoh-tokoh Mataram kala itu sampai melalang buana ke tempat ini, naik ke atas gunung, yang di atas gunung itu nyepi gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada akses jalan, tapi ratusan tahun yang silam di era Mataram tentunya belum ada jalan seperti ini. Tahu naiknya lewat pakai ilmu kali ya. Kalau sekarang karena di era modern, gunung-gunung itu ada jalur pendakian ya, seperti ini juga ada jalur pendakiannya. Tapi orang dulu kan luar biasa sekali, bisa dikatakan ya bukan orang sembarangan lah, seperti itu. Jadi di sini pun juga ada masjid ya, masjid yang konon katanya itu beliau yang ikut Trukah menyebarkan Islam di Desa Pandansari, dan beliau itu mendirikan masjid di sini nih. Ini masjidnya. Ini sudah dipugar sebenarnya ya, aslinya gak seperti ini. Dipugar untuk ya melestarikan gitu, melestarikan ini masjidnya sudah dipugar. Jadi karena untuk melestarikan gitu ya, jadi dibikin cagar budaya ya, luar biasa. Kita naik. Ini kalau ketinggian gunung ini ya kurang lebih sekitar 400 meter dari permukaan laut lah. Lagi ada gergaji di bawah. Hutan jati, kering kerontang, panasnya luar biasa, Masya Allah. Kalau di lereng-lereng ini nih, ini masih pertanian penduduk ya, masih digarap sama penduduk di sekitar sini. Ada pohon melinjo itu. Kalau saya emang sukanya gini, Lur. Jejak leluhur itu pinginnya mengeksplor, menginformasikan kepada seluruh pemirsa gitu, untuk menyikap misteri lah ya,
sejarah masa lampau ya, untuk berbagi cerita. Saya sukanya gini, napak tilas ya, sejarah leluhur kita, tentunya leluhur Nusantara gitu ya. Habis satu, kenapa alasan saya enaknya naik gunung? Karena kalau naik gunung itu walaupun capek, nanti sampai atas itu indah. Di samping itu hemat biaya, tidak ngeluarin duit buat belanja ini itu. Ini biasa. Kalau musim kemarau bahayanya di sini, penduduk itu dengan seenaknya membakar lahan gitu, kan ngeri juga, ngeri. Jadi justru dengan membakar lahan itu, jadi membunuh ekosistem yang ada, tumbuh-tumbuhan terutama yang masih kecil-kecil itu kan nggak bisa numbuh kalau udah kebakar begini. Jadi begitulah, nggak enaknya kalau buka lahan dibakar seperti ini. Coba kita, kalau saya juga ngeri lah, bakar lahan di tengah panas seperti ini. Itu kan walaupun jauh dari rumah penduduk, tapi kalau ngeliat api rasanya kan ngeri. Ini sungguh berani orang sini ya. Itu kayak pohon pisang kan jadi mati. Iya, ngeri lah. Hutan jati lagi kering-kering dibakar gitu kan. Ya, namanya juga manusia. Itu condong, itu di sebelah sono condong, itu Pengaringan. Oh ya, di sebelah sono itu nanti di atas kelihatan kota Kebumen kelihatan. Aduh, sengkil. Oh, jadi kembali, orang dulu luar biasa, Ki Ageng Pemanahan sampai naik ke gunung seperti ini. Aduh, ya Allah, gak bisa kebayangkan. Padahal dulu belum ada akses jalan. Mungkin karena orang dulu hebat-hebat terbang kali ya. Saya pengen ke puncak itu sampai gitu. Kalau sekarang kan pengen ke puncak itu ya sampai pakai helikopter. Tapi kalau orang biasa kan gak mungkin, harus berlelah-lelah dulu, berkeringat-keringat dulu, bercapek-capek dulu baru nyampe. Tapi katanya kalau gunung itu, katanya gitu, menurut motivator ya, jadi gunung itu ceritanya filosofinya orang sukses. Kalau gunung dari kejauhan kelihatan indah, bagus, tapi begitu naik ke puncak yang itu, ke gunung itu, ada rasa lelah, capek, banyak duri, pokoknya banyak rintangan. Tapi nanti kalau sudah sampai naik ke atas, sudah sampai puncaknya, semuanya akan hilang, terbayar dengan sepoi-sepoi angin yang sejuk, pemandangan yang indah. Itu ceritanya orang sukses seperti itu. Jadi kalau pengen sukses ya jangan instan, kerja keras dulu ya. Kalau mungkin saat ini jenengan belum sukses, berarti kerja kerasnya belum setimpal kali ya, kayak saya gitu. Ada luar biasa, Masya Allah ya. Saya itu naik dari bawah situ tuh, jadi tadi tuh ada bangunan kuning itu, saya naiknya dari situ tuh, itu SD 4 Pandansari. Luar biasa. Wih, ini bener ngeri lah bakar-bakar begini. Salamun ala nuhin fil alamin ya. Setiap kita atau setiap kita masuk ke alas yang nggak ada penduduknya gitu, terus uluk salam. Nah, ini kita sedikit lagi ya, saya sedikit lagi nyampe ke puncaknya. Kita sudah ketinggian nih, jadi luar biasa tuh, laut pesisir selatan sudah kelihatan.
Seruang, Bejagoan, Lirap, Petanahan, sampai ujung sono tuh. Sampai laut selatan itu kelihatan. Luar biasa. Sini sudah anginnya ini berembus terus ini. Kencang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Jadi kakinya agak gemeteran lur. Jadi kayak mau kabur gitu. Agak nelitik-litik gimana gitu. Ya. Ya Allah. Jadi kalau ngeliat ke bawah itu udah nelitik. Masya Allah. Ini kalau musim hujan ini licin. Jadi enaknya kalau naik ke sini itu musim ini mending terang. Di samping licin, kalau musim hujan itu rindangnya pohon yang nggak bisa kita lawan karena rungkut banget di sini kalau musim hujan. Oh, Masya Allah. Ini bagi yang nggak biasa mendaki, jangan coba-coba. Karena ini perlu nyali yang besar. Masya Allah. Ya Allah. Sampai keringetan. Capek. Luar biasa tuh pemandangannya. Masya Allah. Ini baru sepertiga kali ya. Sepertiga lagi nyampe puncak. Kalau di puncaknya itu konon katanya rata sih. Rata. Tuh bangunannya sudah mulai kelihatan. Masya Allah. Jadi bener ya, mungkin di Ageng Pemanahan naik ke sini itu emang luar biasa. Jadi untuk memantau wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya itu kelihatan semua dari sini. Kalau naik ke sini benar-benar harus sehat. Benar sehat. Terutama jantung harus kuat. Jadi posisi harus benar-benar keadaan yang fit lah. Masya Allah. Ya. Aduh. Tar dulu. Jangan ngomong dulu ya, Lur. Capek. Oh ini salah jalan ini ya. Coba. Oh enggak ding.
Masya Allah. Ini ada satu pohon yang rindang banget, Masya Allah. Allahu Akbar. Salamun ala nuhin fil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Sini sebenarnya banyak makam. Kita kalau masuk makam itu harus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Al-Fatihah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai banget, Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi gini lor. Jadi ceritanya itu konon katanya, menurut kisah atau menurut legenda yang dipercaya sama orang-orang sini. Jadi ini adalah tempat beliau Ki Ageng Pemanahan dari Mataram saat beliau singgah di sini. Jadi ini bukan makam, tetapi katanya adalah petilasan atau tempat singgahan beliau Ki Ageng Mataram. Nah kalau yang di sini nih banyak makam, tapi saya nggak tahu ini makam siapa saja. Tapi kok bisa gitu makam di atas gunung itu? Mungkin gimana ya? Walau alam lah, tetap ada ini, ada berapa makam di sini. Jadi ini sering buat ziarah juga di sini ya. Ada 2 yang dibangun itu. Jadi luar biasa. Inilah kearifan lokal ya, Nusantara kita yang penuh dengan sejarah. Tentunya orang-orang Nusantara pribumi ya, yang golowentah atau yang menyebarkan syiar Islam maupun yang membuka wilayah-wilayah di sebuah perkampungan gitu, termasuk ini. Jadi luar biasa. Ya Allah. Ini saya akan ke sekitar kita ya. Ini bangunannya nih, bangunan dari yang diabadikan sama orang sini. Dibikin bangunan untuk ya, ini adalah cagar budaya ya, cagar budaya luar biasa. Ini sekitarnya luar biasa sekali. Ya, masih ada jalan lagi ke sono. Ini gunung ini bentuknya itu kerucut, wah anu lur, kerucut. Jadi kerucut lah, kayak kusan gitu ya, ngerucut. Jadi ini gunung bukan gunung batu tapi tanah. Di sini di sekitar itu banyak pohon jati, hutan jati, terutama perumahan penduduk di bawah. Nah ini luar biasa. Sering dibersihkan di sini, ternyata bersih ini. Berarti ada yang selalu naik ke sini untuk membersihkan. Mungkin peziarah ya, ziarah. Ya. Ini sekitarnya nih. Jadi ini makam-makam kuno ya. Wallahu alam siapa yang di sini, kita nanti berdoa di sini untuk berziarah, mendoakan kepada beliau-beliau yang telah wafat di sini ya. Kita sebagai yang masih hidup tentunya harus punya rasa terima kasih, punya rasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengirimkan orang-orang yang sangat luar biasa sampai ke tempat ini ya.
Ini adalah kearifan lokal kita, Nusantara yang penuh dengan sejarah. Tentunya ini adalah pribumi ya, bumi Indonesia. Luar biasa. Ini kalau konon katanya ini berarti sudah ratusan tahun, karena Mataram kala itu kan runtuh sekitar 1700-an Masehi ya, ratusan tahun. Ini masih ada fosil-fosil batu bekas-bekas renovasi makam ya. Dulu kan makamnya belum seperti ini sudah ditembok. Tapi ya luar biasa, yang bawa material ke sini itu bagaimana caranya, orang tingginya luar biasa. Nggak habis pikir saya yang bawa material ke sini. Padahal itu ke sono gunung, ke sono tinggi bawah ya. Tinggi banget, kok bisa. Cuma di sini kalau sedulur pengen ziarah ke sini, ini harus bawa air wudhu dulu dari bawah, karena di sini nggak ada airnya gitu ya. Kita nggak masuk ke dalam ya, kita cukup di luar saja ya. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kalau di bawah itu pertanian penduduk sini, lereng-lereng itu. Ini ada pohon bambu kuning, ya. Luar biasa sekali. Kita berdoa dulu ya. Kita niatnya ziarah ke sini ya, kita jangan sampai lupa niat. Sampai sini kita harus ziarah, mendoakan kepada beliau-beliau yang telah wafat mendahului kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah berdoa, Lur. Ini kita sudah sampai di puncak Pandansari, kita sudah berziarah, kita sudah mengenalkan apa yang ada di sini yang menurut saya tahu ya. Jadi ini adalah tempat persinggahan beliau Ki Ageng Pemanahan dari Mataram. Yang kala itu Mataram masih berjaya ya, mungkin. Jadi ini bukan makam tapi tempat persinggahan atau tempat nyepi lah gitu ya, beliau Ki Ageng Mataram. Ini adalah warisan budaya ya, kearifan lokal kita yang kita perlu jaga, kita perlu lestarikan agar menjadi cerita atau menjadi suri tauladan kepada generasi dan anak cucu kita, agar
anak cucu kita nantinya mengenal sejarah tempatnya sendiri ya. Jadi untuk mengenalkan kepada anak cucu kita bahwa kita harus selalu berterima kasih kepada orang-orang terdahulu yang telah berjuang sedemikian beratnya sampai bisa ditinggali oleh manusia di sini. Jadi tidak lupa ya, kita harus selalu lagi menjaga kearifan lokal kita, cagar budaya kita akan selantiasa lestari, sehingga sekali lagi anak cucu kita itu mengenal sejarah apa yang ada di sekitar kita, tentunya sejarah masa lampau agar menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan ya. Sekali lagi, lestarikan warisan budaya Nusantara, juga kearifan lokal, sejarah kita harus jaga agar sejarah tetap lestari sampai akhir nanti. Jangan lupa like ya, juga komennya di channel saya di Kanoniski di Jejak Leluhur, juga jangan lupa subscribe. Sekian, segala kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Salam jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.